diyakinkan bahwa mereka melanggar HAM di Papua, tapi tanda tanya dari mana itu pernyataan itu. Jadi itu potensi pelanggaran HAM dikatakan oleh mantan Kabais Soleman Ponto. Sementara kalau TPNPB OPM yang mereka punya status tetap KKB dan KST, termasuk OPM-nya, dia terlanggar HAM, tidak melanggar HAM. Walaupun Ibu Koni bilang mereka ini pelanggar HAM berat ini TPNPB, tapi karena statusnya belum tentara, karena politik Indonesia, pemerintah Indonesia tidak mau mengeluarkan secara resmi status mereka sebagai tentara, mereka masih dianggap kelompok kriminal. Tadi kita sudah dengar bahasannya, Pak. Nah, itu sebabnya ini pro kontra pelanggaran HAM di Papua. Kalau seandainya KKB itu resmi diakui oleh negara Republik Indonesia sebagai tentara, maka mereka kalau bunuh rakyat sipil, mereka kalau bakar pasar-pasar, gereja dan sekolah atau fasilitas umum, mereka melakukan pelanggaran HAM itu, Pak. Tapi karena mereka bukan tentara, ya mereka hanya kelompok kriminal menurut Indonesia, maka apapun yang mereka lakukan kejahatan kriminal biasa, bukan pelanggaran HAM berat. Ya, itu dasar hukumnya yang disebut oleh Pak Soleman Ponto, gitu loh. Karena kalau Ibu Koni bilang mereka itu pelanggaran HAM berat karena mereka tentara, tapi ketika mau berdialog, Ibu Koni juga bantah bahwa mereka tidak selevel, mereka hanya kelompok teroris kok, mereka hanya pemberontak, itu kriminal, mau sejajar apa. Jadi ada paradoksal pernyataan antara apa yang Ibu Koni katakan, di satu pihak beliau katakan mereka itu TPNPB, tapi di satu pihak kalau mau duduk dialog seimbang, Ibu Koni nggak rela karena mereka hanya kelompok kriminal bersenjata, pemberontak. Ya masa mau diselevelkan sama pemerintah. Begitu, Pak. Sementara TNI Polri itu adalah alat resmi negara, alat sah negara. Nah, Polri ada segmennya, ada rananya untuk menghadapi KKB, itu Polri. Mestinya Polri dengan pasukan BRIMOB-nya dan anti terornya kejar KKB, OPM itu, tangkap mereka, adili, bukan dibunuh, diadili, kalau terbukti bersalah mereka dihukum. Kalau perlu hukumannya sampai hukuman mati kalau memenuhi kriteria itu. Tapi karena mereka bukan tentara, lalu kemudian TNI yang kejar mereka, TNI-nya yang berpotensi kena pasal pelanggaran HAM, bahkan pelanggaran HAM berat ketika membantai mereka, membombardir mereka. Begitu analisis Soleman Ponto. Bagaimana pendapat Anda akan pro kontra pelanggaran HAM di Papua? Baik, Pak Bishop, mohon maaf ada beberapa pandangan saya tangkapi ada beberapa yang disampaikan menurut Ibu Koni. Ibu Koni adalah seorang pengamat militer. Pengamat militer. Ya. Ada satu kalimat yang kasih nama TPNPB OPM ya dari Ibu Koni. Jadi yang saya mau sampaikan adalah pengakuan Ibu Koni terhadap dibilang teroris, tetapi pengakuan satunya adalah dia sudah mengakui bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, jadi TPNPB, itu satu. Yang kedua, suatu bangsa, suatu negara itu memerdeka, pasti ada kelompok-kelompok pejuang dengan pasti ada nama kelompok itu, ada nama sendiri. Sekarang seperti sekarang Palestina ya, PLO kata apa namanya itu? Oke, ya. Lanjut aja. Oke. Mereka pun lakukan pemberontakan terhadap
siapa bangsa Israel atau bangsa mana saja mereka lakukan. Jadi pasti ada satu kelompok, suatu negara, membentuk satu negara itu pasti punya kelompok-kelompok untuk perjuangan untuk memerdekakan suatu bangsa. Dan dilakukan sekarang, yang dilakukan oleh orang Papua mau merdeka dengan bentuknya Tentara Pembebasan Nasional dalam tanda kutip dalam satu organisasi Papua Merdeka. Jadi itu yang sedang dilakukan oleh teman-teman 30 berapa Kodap. Itu adalah kompatan yang sedang mereka lakukan. Dan mereka lakukan menurut mereka akan lakukan untuk membebaskan, memerdeka, memperjuangkan untuk kebebasan itu. Dan apa yang dilakukan adalah mereka tidak salah. Menurut saya, bukan menurut siapa-siapa, tapi menurut saya. Terus pro kontra pelanggaran HAM ya yang dilakukan di Papua adalah TNI Polri. Dan kenapa? Kalau itu jangan sampai kedok itu dibuka, tidak bisa izinkan Badan HAM PBB tidak bisa masuk, izinkan tidak bisa masuk di sini. Itu adalah salah satu yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Jangan sampai terbuka kedok-kedok pelanggaran HAM yang dari tahun 61 sampai dengan saat ini. Gitu. Tapi sewaktu-waktu akan terbuka juga nanti. Jadi itu hal yang kedua. Yang ketiga adalah semua organisasi yang kita ada teman yang buka, tapi kita tidak semua harus buka-bukaan di sini. Itu boleh saja sebatas diskusi, boleh, tapi tidak semua buka langsung. Tidak boleh semua kita buka-buka di sini. Ya, oke. Silakan, saya kira Pak. Itu. Ya, jadi banyak faksi ya dalam perjuangan bangsa Papua ini kan ada beberapa seperti John Anari dan yang lain-lain. John Anari dan teman-temannya mereka sebagai masyarakat sipil atau apa itu adat. Terus Pak Jeffrey Bomanak adalah pimpinan organisasi Papua mereka, organisasi induk itu. Jadi mereka adalah Tentara Pembebasan Nasional di bawah organisasi di pimpinannya Jeffrey Bomanak. Kalau Pak Beni Wenda adalah semua organisasi kecil-kecil itu di atasnya. Dia adalah seorang dari atas semua kumpulan di atasnya adalah Beni Wenda. Saya kira itu ya. Jadi semua itu adalah untuk untuk merdeka. Tujuannya adalah satu, yaitu untuk merdeka, bebas dari kolonial penjajah. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Emang. Saya berikan kesempatan langsung Pak Rofum Inang ya. Selamat malam, shalom Pak Rofum.
Pak Rofum, selamat malam Pak Rofum. Shalom. Pak Rofum Inang, kayaknya Anda belum siap bicara ya. Atau bagaimana? Unmute mic-nya. Anda yang unmute dulu mic-nya Pak Rofum, baru bisa bicara. Pak Emang Kopme, mic-nya dimatiin aja tuh. Ya. Ya. Shalom, Oke, selamat Pak. malam. Pak Ya, Pendeta. selamat malam Pak Rofum. Iya Pak Pak, Rofum, saya itu yang monitornya dimatiin aja. Yang satu apa yang YouTube yang satunya supaya nggak double suara saya di tempat Anda. Yang monitornya Pak, speakernya yang Anda pakai 2 itu. Satu YouTube, satu yang masuk di sini nggak usah dimatiin, yang YouTube-nya saja. Tapi yang iya, Mas. Oke, Anda bicara aja Pak Rofum, silakan saya matiin mic-nya. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Baik, saya hanya ikuti saja, tidak ada bahan. Nanti ada bahan baru nanti saya akan bicara, tapi saya akan monitor aja Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Rofum. Selamat mendengar, Tuhan berkati Pak. Terima kasih Bapak. Oke, Pak Mikael Kede. Pak Mikael Kede, selamat malam, shalom. Pak Kede, Pak Mikael Kede. Selamat malam Pak Mison. Malam Pak, shalom. Silakan Pak. Salam, Tuhan memberkati. Sangat luar biasa paradoks yang begitu gemar di setiap paradoks ini sangat luar biasa karena kami rakyat bawah ini tidak tahu perkembangan baik itu secara nasional maupun di Papua. Namun karena padanya paradoks ini kami bisa mengetahui semua perkembangan situasi dan memang ada yang sangat menyedihkan dan ada yang sangat mengembirakan. Tapi dengan adanya paradoks ini baik itu yang mengembirakan dan juga dapat mengecewakan, semuanya terungkap di paradoks dan itu sangat luar biasa. Dan Pak Pendeta sangat diberkati oleh Tuhan atas media ini, karena dengan media ini bagi yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tahu selalu menjelaskan dengan tidak ada tersembunyi dari semua fakta peristiwa yang terjadi. Luar biasa. Yang di sini saya mau sampaikan bahwa di akhir-akhir kunjungan Bapak Presiden di Papua ini sangat luar biasa, tapi juga di balik itu juga ada hal-hal yang muncul terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Dan itu juga pada minggu yang lalu juga terjadi di Dogiai, itu telah terjadi penembakan yang sangat menyerikan sehingga rakyat kita bisa korban dan 4 diantaranya ada 2 yang sudah mati tempat. Dan ini semua ketidakjelian yang terjadi antara negara dan sebagai rakyat di Papua, sehingga semuanya itu terbentur. Jadi negara menganggap bahwa situasi Papua itu baik, aman, sesuai dengan pernyataan Bapak Presiden waktu kunjungan di Jayapura, aman-aman. Tetapi di balik aman itu kunjungan Bapak Wapres di Nabire juga terjadi, dan hari itu juga terjadi ada penembakan dan peristiwa yang luar biasa di Dogiai, pembakaran 69 rumah masyarakat. Ini sangat menyedihkan, Pak. Dengan demikian maka harus pemerintah versus TPNOPM dan juga ULWP harus mengambil jalan tengah
Jadi kami mau supaya bangkitan perjuangan Papua itu tidak akan mundur dan tidak akan hilang sebegitu saja. Ketika negara menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam dialog dan menemukan persoalan itu, maka mungkin persengketaan antara pemerintah dan masyarakat Papua mungkin bisa berakhir, ada kedamaian. Tapi ketika kalau menutupi fakta dan kenyataan yang terjadi di Papua, maka dia ada di dalam duri atau duri di dalam daging, sehingga dia selalu timbul terus dari generasi ke generasi, dan ini menjadi akan menjadi fatal. Menurut pengamatan saya, dulu perjuangan tahun 69 mulai itu masyarakat primitif, tidak tahu perkembangan apa, dan itu masyarakat hidup di dalam ketradisional. Namun sekarang karena adanya teknologi berkembang, maka orang semua ikuti. Dan jangan negara membuat orang Papua itu menjadi ada luka yang bernanah di dalam hati. Kasihan, ini selalu akan timbul dan mungkin sampai dunia kiamat pun tidak akan selesai. Untuk itu, kami sebagai orang awam mengharapkan supaya Papua ini ada tercipta kedamaian, maka pemerintah membuka hati untuk melakukan dialog antara TPNPB dan ULMUP. Disitulah nanti akan menemukan kecolongan-kecolongan yang terjadi sehingga itu menjadi konflik di atas tanah ini. Orang benar, orang cuci, orang yang tidak tahu apa-apa jadi korban. Baik itu non Papua dan orang Papua. Itu sangat menyedihkan, Pak. Kami mau melihat itu, kasihan, apalagi kita orang yang berrohani melihat itu penderitaannya luar biasa, itu kasihan. Ini semua akan mengakibatkan dosa yang lebih fatal di hadapan Tuhan. Ini yang saya masukkan, dan kurang lebihnya mohon maaf dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Pak Rofum Inang, selamat malam. Shalom, silakan bicara, Pak. Shalom. Halo, Pak Rofum. Sepertinya beliau nggak siap bicara, cuma mau nonton. Cahaya Timur, selamat malam. Shalom, Cahaya Timur. Selamat malam, Pak Biso. Malam, Pak, malam. Shalom, selamat malam, Pak Biso. Mungkin yang ingin saya tanggapi berkaitan dengan pelanggaran pro dan kontra pelanggaran HAM di tanah Papua ya. Sebenarnya semua pelanggaran HAM yang terjadi di suatu wilayah ya, di mana saja itu pasti ada penyebabnya, Pak. Dan hal yang terjadi di tanah Papua ini ya, kita sudah banyak mengikuti, Pak. Apa semua penjelasan dari baik itu faksi-faksi yang ada, Ketua OPM juga sudah menjelaskan seperti yang sudah disampaikan oleh juga Pak siapa ini, Bapak Ambon satu ini siapa namanya? Pak Max Lawata. Ya, Pak Max Lawasa. Itu semuanya pasti berawal dari situ, Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa masuknya Papua ini ya itu juga dalam artinya masalah ya, Pak. Sehingga apapun yang dilakukan untuk pembenaran, baik itu kemajuan dari sisi orang Papua untuk memajukan diri, pasti akan dinilai negatif, Pak, selalu. Misalnya mau mendidik anak-anak sekolah lebih tinggi, atau mungkin memberikan juga baik itu jaminan kesehatan, atau juga mau mengangkat budaya yang ada. Itu akan anggapan dari negara
itu pasti anggapannya negatif, Pak. Sehingga pasti hal yang berlebihan untuk memajukan orang Papua itu sendiri, mengikat kebersamaan, mengikat persatuan di antara suku ini, pasti yang dipikir, yang dianggap itu pasti negatif saja. Sehingga bagi orang Papua pasti satu-satu jalan kami harus mengembalikan kita punya kedaulatan itu. Sehingga dengan demikian maka pelanggaran itu pun juga akan dengan sendirinya akan tidak terjadi. Ya, karena kita membela kebenaran di atas tanah kita. Artinya kebenaran orang Papua selalu yang dianggap negatif selalu. Pro ya istilahnya kemerdekaan lah. Seperti begitu. Sehingga kalau kita sudah melakukan, sudah melebihi atau melewati ini, ya pasti akan ditindas di segala macam. Itu yang mungkin bagi kami orang Papua ya sudah cukup jelas, Pak. Kita punya perjuangan itu sudah jelas. Bagaimana mulai kita sejarahnya itu kami masih ada di dalam jajahan Belanda, sudah diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk bisa berdaulat ya sendiri ya, tapi karena aneksasi lah lewat masa PPRA dan lain sebagainya itu, sehingga hal ini tidak akan berakhir, dia akan terus menerus, Pak. Malah kita lihat bahwa pribumi orang dari luar itu sudah semakin memenuhi Papua, apalagi dengan adanya DOB ini, Pak. Ya, jadi jelas hak wilayah dan lain sebagainya masyarakat sudah pada ya tidak bisa tahan dengan hal-hal yang ada sekarang. Jadi saya kira Pak itu mungkin Pak Pendeta, Pak Bishop itu mungkin awalnya di situ. Jadi kita juga tidak bisa salahkan orang Papua atau TPNPB yang melakukan, tapi ya mereka membela diri untuk tanahnya, bangsanya. Ya, kalau misalnya itu mereka TNI Polri tidak masuk, tidak mungkin akan terjadi pelanggaran dari dulu. Seperti begitu Pak Bishop mungkin yang bisa saya tambahkan. Tapi ya kita percaya bahwa memang kita Papua ini sudah pasti ada dalam rencana Tuhan. Waktu Tuhan pasti Tuhan akan memberikan menegakkan kebenaran di tanah ini. Dan kita percaya bahwa ini adalah perjanjian Tuhan. Ya, suatu saat kemerdekaan yang sesungguhnya itu akan kita miliki. Baik secara fisik dan juga secara rohani. Kita mempersiapkan kedatangan Tuhan di akhir zaman ini. Saya kira mungkin itu Pak Bishop yang bisa saya tambahkan kepada kita di malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom. Sama-sama kasih Pak. Tuhan memberkati Pak Cahaya Timur. Shalom. Oke, Pak Rofum Inang sudah bisa bicara, Pak? Sudah naik? Pak Rofum, shalom. Sekali lagi saya kasih kesempatan Pak Rofum. Halo. Kayaknya susah ya Pak Rofum ini nggak bisa bicara ya. Langsung saja Pak Suara Golgota. Selamat malam Pak Suara Golgota, selamat malam. Suara Golgota, silakan Pak. Selamat malam. Selamat malam, puji Tuhan Pak. Ya, topik malam hari ini menarik ya tentang pelanggaran HAM. Terkait dengan pelanggaran HAM di tanah Papua itu, kalau menurut kami dia berlaku sejak tanggal 19
Desember tahun 1961, di mana Trikora, 3 komando rakyat dikomandangkan oleh Presiden pertama, gagalkan negara boneka buatan Belanda kolonial, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia, persiapkanlah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Saat itulah operasi militer itu sudah berlaku di tanah Papua, sehingga operasi demi operasi yang sedang dilakukan di Papua itu sepanjang belum cabut tentang Trikora ini, operasi tetap berlanjut di tanah Papua, dan pelanggaran HAM pun terus akan berlanjut di atas tanah ini. Kalau dalam catatan-catatan yang kami lihat dari para sejarawan, terus dalam buku-buku, itu tercatat 16 operasi militer di tanah Papua Barat, mulai dari tahun 1962 sampai 2000 sampai hari ini, seperti operasi Komando Mandala di tahun 1962, operasi Wisnurusti 1 dan 2 tahun 1963 sampai 1964, operasi Nistur, operasi Barakuda, Barajukuda 1966, operasi Sadar, operasi Baratujuda, operasi Wibawa, operasi Pemungkas, operasi Koteka, operasi Gigis, operasi Sapu Bersih, operasi Sate, operasi Galak 1, Galak 2, operasi Kasuari 1, Kasuari 2, operasi Rajawari 1, Rajawari 2, operasi Pengamanan Daerah Rawan, operasi Pengendalian Penyimbaran, operasi Penyisiran di Wamena, dan operasi-operasi lain yang sedang sejak waktu itu sampai hari ini. Operasi selain juga ada beberapa operasi-operasi, berbagai macam operasi yang dilancarkan di Papua ini membuat banyak orang yang jatuh korban. Berangkat dari itu, kalau sepanjang 3 komando rakyat yang dikomandangkan oleh Soeharto di Yogyakarta, di alun-alun Yogyakarta, tanggal 1961, satu-satunya itu mobilisasi umum di Papua Barat sebelum dan setelah PPRA. Kalau itu belum cabut secara resmi oleh para pejabat atau para presiden-presiden, tetap operasi di Papua ini masih berlaku, dan orang Papua akan menganggap bahwa operasi daerah operasi militer itu tetap berlaku sampai hari ini. Kalau sepanjang belum mencabut tentang di mana poin yang ketiga terkait dengan mobilisasi umum di Papua Barat, mempertahankan Papua di dalam kesatuan dan lain sebagainya itu yang kami lihat. Terus dengan hari ini juga, hari di Papua ini sedang lakukan juga terkait dengan beberapa operasi-operasi, di mana operasi itu tahun 2002 itu beberapa operasi. Ini bagian dari operasi untuk pengamanan, tetapi catatan kami itu juga yang tidak sesuai dengan mekanisme bagaimana untuk operasi itu dilakukan. Sepertinya operasi Sandi, operasi Aman Nusa, operasi Bima Kusama, operasi Memangkawi, operasi Damai Kartens, operasi Ketupat, operasi Amole, operasi Lilin, operasi Zebra, dan lain sebagainya. Jadi sekitar dalam operasi-operasi ini yang harus dilakukan oleh negara hari ini adalah bagaimana pendekatan militer di seluruh tanah Papua. Sebenarnya pendekatan militer di Papua ini, orang Papua tidak membutuhkan itu. Orang Papua hari ini membutuhkan tuh pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, bagaimana orang Papua itu hidup aman,
Itu yang dibutuhkan. Dan sepanjang kalau operasi-operasi ini dilancarkan, pasti akan ada penumpahan darah yang akan terjadi di tanah Papua. Umpamanya seperti kemarin di Doliai, di mana operasi Kartens jalan, ada 2 pemuda yang tewas tertembak di sana. Terus ada operasi-operasi liar seperti tabrak lari, pembunuhan liar yang kemarin kita diskusi itu masih berlanjut. Di Wamena kemarin kita dapat informasi ada banyak yang ditabrak lari, ada banyak yang mati dan lain sebagainya, dibunuh. Tidak tahu siapa pelakunya, tapi belum mengungkap sampai hari ini. Jadi pada intinya bahwa kalau menurut saya untuk pelanggaran HAM di Papua itu sepanjang belum cabut resolusi di mana Soeharto dia mengumandangkan komando untuk mobilisasi besar-besaran di Papua dengan penerapan militer di Papua Barat dalam rangka menyambil alih wilayah Papua ke dalam Indonesia tentang bubarkan negara boneka buatan Belanda dan mobilisasi umum besar-besaran di Papua dengan segala penerapan militer yang dilakukan. Kalau sepanjang ini belum cabut dan belum dinyatakan cabut oleh para petinggi-petinggi negara seperti presiden, beberapa presiden belakangan ini, itu tetap pelanggaran HAM dan operasi tetap akan jalan berlanjut sampai di Papua, dan sampai Papua hari ini akan berjatuhan korban banyak. Itu terkait dengan pelanggaran HAM. Terus dengan pelanggaran HAM itu juga kadang di Wamena berdarah, terus Wasior berdarah, Biak berdarah, Paniai berdarah, AB berdarah, itu belum dibawa ke pengadilan HAM. Kemarin di Paniai berdarah dengan 4 siswa yang ditembak mati oleh gabungan TNI Polri itu juga tidak memuaskan oleh keluarga dan masyarakatnya sendiri, karena pelakunya divonis bebas. Itu. Selain itu juga kasus mutilasi yang terjadi di Timika di sini. Timika di sini yang menimpa kepada 4 warga sipil di Duga, termasuk dengan yaitu Arnold Lokbere, terus Irian Nirigi, Lemaniol Nirigi, Atis Nirigi, dengan Irian Nirigi. Keempat orang ini pun kalau kita lihat di pengadilan maju, tapi pengadilannya pengadilan militer dengan pengadilan umum, bukan dibawa ke pengadilan HAM. Sebenarnya keluarga terus dengan sekretariat bersama Dewan Adat Suku-Suku Papua, Dewan Gereja sepakat untuk kasus ini juga dorong ke pelanggaran di pengadilan HAM, tetapi tidak dikabulkan. Dan vonisnya ada yang vonisnya itu ada 20 tahun dan lain sebagainya. Kalau mereka banding sudah kalau di pihak TNI yang mereka sidang di Jayapura sudah mulai mereka banding, itu berarti pasti ada keringanan akan ada keringanan di situ. Jadi kalau saya berbicara kami lihat situasi hari ini dengan kalau pengadilan yang ada hari ini tidak menjamin orang Papua untuk mencari kebenaran di atas tanah ini melalui pengadilan HAM di Indonesia di sini, karena pelakunya mereka bisa bermain dengan berbagai macam cara. Itu terkait dengan mutilasi kemarin. Jadi kami melihat dari seluruh realita ini berarti bahwa tidak apa-apa di sini di Papua ini emas sudah diambil alih oleh negara, perak sudah ambil alih, tanah, hutan, laut, terus batu, pasir, minyak gas, minyak bumi, semua kan sudah ambil oleh negara. Tetapi ke depan saya harap tidak boleh lagi manusia Papua itu diambil alih dengan penembakan, pembunuhan secara misterius ini. Begitu dulu, Pak Bishop. Terima kasih.
Terima kasih, Pak. Ya, Pak Pendeta, terima kasih ya masukannya. Ada pertanyaan yang saya munculkan untuk kita jawab bersama sih. Soalnya gini, NKRI, pemerintah RI Jakarta mengatakan, Pak Mahfud bilang tidak ada pelanggaran HAM di Papua atas temuan Komnas HAM. Karena negara hanya bisa mengklaim ada pelanggaran HAM atau tidak berdasarkan temuan atau rekomendasi dari HAM Indonesia, HAM nasional ya, dan semestinya itu kerjasama dengan HAM Papua. Tapi sayangnya Pak Fritz Ramande itu tidak pernah protes, ya. HAM Papua yang dikomandani oleh Fritz Ramande tidak pernah protes pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa di Papua tidak ada pelanggaran berat. Padahal Pak Fritz sendiri mengungkapkan dengan data-data dan dengan pekerja HAM lainnya di Papua bahwa terbukti beberapa kasus di Papua itu adalah pelanggaran HAM, bahkan pelanggaran HAM berat. Tapi ketika sampai di Jakarta, pemerintah menyatakan tidak ada temuan pelanggaran HAM berat. Tapi sayangnya Komnas HAM Papua itu tidak pernah melayangkan surat protes, bahkan diam seolah-olah setuju akan hal itu. Pertanyaan saya, ada apa dengan Pak Fritz Ramande, Komnas HAM Papua? Kenapa tidak bersuara? Bahkan saya undang untuk Paradoks Papua, tidak mau bicara. Ini juga pertanyaan saya yang besar. Terima kasih Pak, kalau bisa dijawab. Kalau Komnas HAM itu bagian dari Indonesia, saya kira dia juga menjaga diri dengan situasi apa yang ada di Papua. Kemungkinan seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kita berani, berarti kita harus ungkap saja, tidak apa-apa toh. Ini kan demokrasi harus buka, bagaimana supaya orang bisa tahu bahwa kita kasih tahu sesuai dengan data lapangan. Arnold Lokbere, terus dengan Lemaniel Nirigi, terus dengan Atis Nirigi, itu kan di hadapan mereka juga, mereka akan datang toh. Tidak bisa kita karena kita sama-sama identifikasi mereka. Ini kan pelanggaran HAM berat karena mereka itu kan dimutilasi, ditembak, setelah ditembak mati kan dimutilasi setelah itu mereka mau menghilangkan, mereka kasih masuk dalam karung kan kasih masuk lagi dengan batu besar dengan tujuan untuk mereka buang di Lokpon, di kali Lokpon, untuk mereka mau tenggelamkan dan buang. Baru mobil yang mereka pakai kan mereka sudah bakar. Itu kan sebuah pelanggaran HAM yang sistematis, terstruktur, dan itu tidak bisa ditutupi. Kita harus buka saja. Ini memang ada pelanggaran HAM berat, begitu. Sehingga orang-orang pelaku-pelaku itu bisa diseret, bisa dipidanakan. Tapi kalau menyangkut dengan tidak mengakui dan lain sebagainya, mereka seperti apa di balik itu. Tetapi yang kalau seperti lembaga independen begini kan, kalau ditugaskan, terbuka saja sampaikan di sini ada pelanggaran HAM, sehingga negara kah atau bagaimana, itu kan bisa lihat, bisa ungkap, begitu pelakunya. Saya kira begitu dulu.